Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ke-12. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya dan jangan lupa juga like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Pagi hari, CEO Han datang ke ruangan pengacara Jung untuk mengajak pengacara Jung menjenguk pengacara Park yang masuk rumah sakit. Namun pengacara Jung tidak mengetahui bahwa pengacara Park masuk rumah sakit akibat diserang oleh Yang Jae-jin, anak dari pemimpin konstruksi Hyombo, padahal sebelumnya Jae-jin mendapat masa hukuman ringan hanya 8 tahun penjara akibat membunuh ayahnya sendiri berkat bantuan dari pengacara Park. Namun setelah bebas ia justru menyerang pengacara Park dengan pisau. Namun Jae-jin belum tertangkap oleh polisi. Hal itu membuat pengacara Jung merasa cemas karena ia juga ikut dalam menangani kasus tersebut. Namun CEO Han telah meminta agar keamanan Hanbada diperketat lagi. Saat berada di dalam lift, pengacara Jung bertemu dengan seorang yang misterius. Ia merasa takut, namun setelah turun dari lift pria tersebut tidak terlihat lagi. Dan pengacara Jung bertemu dengan Moon Jong Chol, kepala SDM dari Mir Life. Ternyata beberapa karyawan sedang menuntut Jong Chol karena meminta mereka untuk mengundurkan diri, khususnya bagi pasangan yang sama-sama bekerja di Mir Life. Yaitu istri harus mengundurkan diri sedangkan suami mereka dibiarkan tetap bekerja di Mir Life. Bagi mereka yang diminta untuk berhenti, hal tersebut termasuk diskriminasi. Namun Jong Chol merasa khawatir dengan pengacara dari pihak lawan, yaitu pengacara Ryu Jae-suk. Ternyata sebelum sidang pertama dimulai, pengacara Ryu melakukan aksi protes di depan pengadilan. Saat akan memulai sidang, pengacara Jung menyampaikan kepada Hakim Ryu Myung-ha bahwa pihak lawan melakukan aksi protes di depan pengadilan. Namun Hakim Ryu justru menanyakan marga dari hakim lawan tersebut, yang ternyata memiliki marga yang sama dengan Hakim Ryu. Dan saat dicek berdasarkan nama yang Hakim Ryu Myung-ha dan pengacara Ryu Jae-suk gunakan, maka Hakim Ryu harusnya memanggil pengacara Ryu dengan sebutan Bibi. Hal tersebut membuat Hakim Ryu terdiam dan tidak menyalahkan aksi protes yang dilakukan pihak penggugat. Malam hari saat bersama dengan ayahnya, Yang Wo menceritakan mengenai kasus yang sedang ia tangani. Namun ayah Yang Wo justru bertanya apakah Yang Wo memiliki pacar atau tidak. Yang Wo justru menjawab bahwa ia tidak memiliki pacar. Hal itu membuat ayahnya terkejut dan bertanya apa yang Yang Wo dan Junho lakukan di depan rumah Yang Wo sedangkan mereka berdua tidak berpacaran. Ayah Yang Wo juga meminta agar Yang Wo membawa Junho untuk menemuinya. Sementara itu pengacara Jung yang sedang berada di kantor saat malam hari masih merasa khawatir karena Jae-jin belum juga ditahan oleh polisi. Ia bahkan menyiapkan beberapa alat untuk melindungi dirinya. Persidangan selanjutnya, pihak Jung Chol menghadirkan seorang saksi yang juga diminta mengundurkan diri namun tidak melakukan protes, yang ternyata suaminya lah yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Namun selesai persidangan, kedua penggugat justru menemui saksi tersebut dan makan bersama. Mereka bahkan membelikan pengacara Jung dan tim makanan. Dan tanpa sengaja Yang Wo melihat gantungan kunci milik salah satu penggugat. Saat dalam perjalanan pulang, Yang Wo melihat logo yang sama dengan gantungan kunci tersebut di taksi. Yang Wo pun meminta agar Junho bisa mendekatkan mobil mereka dengan taksi. Junho pun berusaha untuk mengejar taksi tersebut. Ternyata logo tersebut berasal dari rumah sakit wanita Huimang.
Pengacara Kwon kembali teringat dengan perkataan Tae Sumi yang meminta agar dirinya membuat Yang Wo keluar dari Hanbada dan pengacara Kwon akan diterima langsung di Taesan. Pengacara Kwon pun datang ke ruangan Yang Wo. Ia mengatakan kepada Yang Wo bahwa bekerja di perusahaan besar justru mempersulit orang lain yang tidak mampu. Karena mereka akan menjadi pengacara untuk kaum yang berduit, dan menindas mereka yang tidak mampu membayar pengacara dari perusahaan besar. Pengacara Kwon juga mengatakan bahwa yang memberikan ide kepada Mir Life untuk memberhentikan karyawan itu adalah para pengacara dari Hanbada. Pengacara Kwon bahkan mengatakan bahwa kondisi kantor pengacara Ryu sangat tidak layak, bahkan pengacara Ryu tidak mampu mempekerjakan orang lain. Dan ia juga memberikan kepada Yang Wo dokumen pernyataan konsultasi hukum yang dilakukan oleh pihak Mir Life dengan pihak Hanbada. Yang Wo pun membawa dokumen tersebut kepada pengacara Kwon, dan meminta agar mereka tidak lagi mencari tahu apa yang membuat mantan karyawan dari Mir Life mengugat Mir Life. Namun pengacara Kwon justru memarahi Yang Wo. Menurut pengacara Kwon, mereka sebagai pengacara bertugas untuk membela klien mereka dan berusaha membuat klien mereka tidak mengalami kerugian. Keesokan harinya, Yang Wo yang sedang bersama dengan Jun Ho melakukan aksi protes terhadap lumba-lumba yang berada di dalam tempat wisata karena ia ingin lumba-lumba tersebut dilepaskan ke alamnya. Yang Wo juga menceritakan apa yang telah pengacara Jung. Ia pun merasa apakah seorang pengacara hanya bisa membela klien dan menyerahkan semua keputusan baik dan salah kepada hakim. Jun Ho pun meminta agar Yang Wo tidak terburu-buru menilai hal tersebut dan tetap tenang saat sedang berpikir. Sidang pun kembali dilaksanakan. Yang Wo mengajukan pertanyaan kepada salah satu penggugat mengenai alasan ia datang ke rumah sakit wanita Huimang. Ternyata wanita yang mengajukan gugatan mendatangi rumah sakit Huimang untuk melakukan perawatan bayi tabung. Dan menurut Yang Wo bahwa permintaan mengundurkan diri dari perusahaan merupakan hal yang tepat untuk penggugat tersebut karena ia bisa lebih fokus untuk melakukan program bayi tabung. Karena mendengar suara yang begitu ramai di dalam ruangan sidang membuat Yang Wo merasa panik. Untung saja pengacara Choi yang juga berada di dalam ruang sidang membantu Yang Wo dengan mengatakan bahwa jika penggugat hamil maka ia akan cuti selama 90 hari. Namun pengacara Ryu mengatakan bahwa program bayi tabung tersebut dilakukan oleh kliennya jauh sebelum ia diminta untuk mengundurkan diri dan tidak ada hubungannya dengan kasus yang mereka gugat. Untung saja hakim menolak pernyataan pengacara Ryu dan meminta agar Yang Wo melanjutkan pertanyaannya kepada penggugat. Dan saat berada di luar ruang sidang, Yang Wo bertemu dengan pengacara Ryu meminta Yang Wo untuk bergabung dengan kantor pengacara miliknya. Hal itu juga dilihat oleh pengacara Kwon dan yang lainnya. Setelah kembali ke kantor pengacara Choi melihat pengacara Kwon berada di depan ruangan Yang Wo dan mempertanyakan apa yang pengacara Kwon lakukan. Pengacara Kwon mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Yang Wo. Ternyata menurut pengacara Choi bahwa Yang Wo sedang pergi bersama dengan Jun Ho. Hal itu membuat pengacara Kwon merasa heran apa yang Yang Wo dan Jun Ho lakukan. Akhirnya pengacara Choi mengatakan bahwa Yang Wo dan Jun Ho sedang berkencan. Setelah pengacara Choi pergi, ternyata pengacara Kwon masuk ke dalam ruangan Yang Wo dengan mengambil surat pertanyaan konsultasi hukum dan membuat seolah-olah Yang Wo mengirimkannya untuk pengacara Ryu. Sementara itu Yang Wo sedang bersama dengan Jun Ho. Ia menceritakan bahwa ayahnya melihat apa yang mereka berdua lakukan, dan ayahnya meminta agar Yang Wo mengajak Jun Ho untuk menemuinya. Namun Yang Wo menolak dengan mengatakan bahwa ia dan Jun Ho belum berpacara. Jun Ho merasa kecewa karena selama ini ia telah berusaha melakukan apa yang membuat Yang Wo senang walaupun baginya hal itu tidak asik hanya karena ia menyukai Yang Wo namun Yang Wo tidak menganggap merek berpacaran. Persidangan pun kembali dilaksanakan.
pengacara Ryu pun mengatakan kepada hakim bahwa ia mendapatkan sebuah bukti bahwa perusahaan Mir Life memang merencanakan pemecatan sebagian karyawan mereka. Hal itu membuat semua yang berada di dalam ruangan sidang merasa terkejut. Ternyata bukti yang dimaksud oleh pengacara Ryu adalah buku catatan kerja asli dari Moon Jong Chol sebagai kepala SDM dari Mir Life. Menurut pengacara Jung, hal itu termasuk bukti ilegal. Karena tidak mendapat izin dari Moon Jong Chol sebagai pemilik buku, pengacara Jung meminta bantuan Yang Wo untuk menyebutkan pasal undang-undang mengenai bukti ilegal. Dan ternyata hal tersebut hanya berlaku untuk kasus pidana, sedangkan kasus yang sedang mereka hadapi adalah kasus perdata. Akhirnya hakim menerima bukti yang dibawa oleh pengacara Ryu. Para karyawan yang diminta untuk mengundurkan diri pun melakukan demo di depan kantor Mir Life. Hakim akhirnya membaca putusan sidang yang menyatakan bahwa semua gugatan dari penggugat ditolak dan harus membayar biaya litigasi, dan permintaan untuk meminta salah satu dari pasangan yang sudah menikah dan sama-sama bekerja di Mir Life untuk mengundurkan diri bukanlah hal diskriminasi terhadap wanita. Setelah persidangan, pengacara Jung menanyakan kepada Jong Chol yang terlihat tidak senang selesai persidangan, yang ternyata ia juga akan dipecat oleh perusahaan dengan alasan karena ia gagal terhadap restrukturisasi. Sedangkan pihak dari pengacara Ryu menemui wartawan dengan mengatakan bahwa mereka tidak kecewa dengan hasil sidang karena mereka telah berusaha agar kasus tersebut bisa sampai ke pengadilan. Keesokan harinya, Yang Wo bersama dengan pengacara Choi diundang oleh pengacara Ryu untuk datang ke kantornya. Namun setelah sampai di kantor pengacara Ryu, ia meminta agar pengacara Choi duluan ke ruangan tempat ia mengadakan acara karena ia ingin mengatakan sesuatu kepada Yang Wo. Ternyata pengacara Ryu mengembalikan dokumen yang pengacara Kwon kirim kepada pengacara Ryu yang mengatasnamakan Yang Wo. Yang Wo pun mengatakan bahwa ia merasa tidak pernah mengirim dokumen tersebut kepada pengacara Ryu. Pengacara Ryu pun meminta agar Yang Wo lebih berhati-hati lagi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pengacara Ryu sengaja tidak menggunakan dokumen tersebut sebagai barang bukti karena ia tahu jika hal itu ia lakukan maka Yang Wo akan terkena masalah. Pengacara Ryu pun mengajak Yang Wo untuk ikut bergabung dengan yang lain untuk makan bersama. Yang Wo pun merasa pihak pengacara Ryu terlalu santai sedangkan mereka seharusnya mempersiapkan untuk mengajukan banding. Pihak pengacara Ryu justru mengatakan bahwa mereka ingin santai sejenak dan menikmati puisi-puisi yang sama-sama mereka sukai. Yang Wo dan pengacara Choi merasa sedang bisa berkumpul bersama dengan pengacara Ryu dan yang lainnya. Sementara itu pengacara Jung yang masih berada di dalam kantor bertemu dengan seseorang yang pria misterius. Ia berusaha menghindar dari pria tersebut yang ternyata seorang teknisi. Dan saat berada di ruangnya, pengacara Jung mendapat kabar dari CEO Han bahwa Yang Jae-jin telah ditangkap oleh polisi. Namun tiba-tiba saja pengacara Jung batuk dan mengeluarkan darah. Penyakit apa yang sedang diderita oleh pengacara Jung, dan cara apa lagi yang akan dilakukan oleh pengacara Kwon untuk membuat Yang Wo keluar dari Hanbada? Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.